Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do. Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Ekonomi Akuntansi untuk kelas 12. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang bab ketiga, ya, masih lanjutan daripada bab ketiga pada kegiatan pembelajaran kedua, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, dalam kesempatan ini, pada hari ini, kita akan membahas bagaimana sifat hubungan ekuitas atau modal dalam transaksi, ya. Pada sini sudah kita lihat, ini yang sudah kita pelajari adalah pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita nanti akan sedikit ulang bagaimana melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita akan berbicara masalah sifat hubungan, ya, ekuitas atau modal dalam transaksi. Kemudian kita lihat kembali bagaimana di sini mekanisme, ya, debit dan kredit. Kemudian, bagaimana mengubah pencatatan persamaan dasar akuntansi menjadi jurnal umum, ya. Nah, oke, kita lihat satu persatu dulu. Nah, ini kembali saya mengingatkan bahwa kita telah belajar masalah konsep dasar persamaan dasar akuntansi, ya. Kalian lihat di sini bahwa dalam konsep dasar persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal, ya. Nah, di mana nama lain harta di sini adalah aset, utangnya adalah liabilitas, kemudian modalnya adalah ekuitas. Nah, kembali kita lihat dalam aturan debit kredit, ya. Ini kita lihat bahwa ketika hartanya ini bertambah, maka dia dicatatlah di sebelah debit. Jadi ketika kelompok harta di sini mengalami pertambahan, maka dia dicatat pada posisi debit. Ya. Nah, kemudian ketika mengalami pengurangan, ya, kita lihat di sini dia berada pada posisi kredit. Itu untuk kelompok harta. Kelompok utang, ya, liabilitas atau modal ekuitas, ketika bertambah, ya, ketika dia bertambah, maka pencatatannya akan dicatat pada sisi sebelah kredit, ya, pada sisi sebelah kredit. Nah, kemudian ketika dia mengalami pengurangan, maka dia dicatat pada sisi sebelah debit. Nah, konsep ini harus menjadi pemahaman bagi kalian semua agar dalam belajar akuntansi untuk tahapan-tahapan berikutnya itu akan kalian lebih mudah kalau dari konsep dasar ini kalian kuasai. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini kembali saya mengulangi juga tentang komponen pengubah modal, ya. Nah, ini selalu saya ulang-ulang. Mengapa? Karena ini adalah basic dasar kalian belajar akuntansinya di sini, ya. Nah, kita lihat bahwa komponen pengubah modal, kalian harus perhatikan ini dan selalu ingat bahwa ada 4 komponen. Ada investasi, ya, ada pendapatan, ada biaya ataupun beban, kemudian ada ambilan pribadi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama di sini ada investasi.
Ya, jadi investasi di sini adalah penambahan modal ya. Artinya ketika kita memperoleh penambahan daripada modal, ya ada orang yang menginvestasikan kepada perusahaan kita, maka dampak yang muncul ya pengaruhnya itu adalah bertambahnya harta dan ekuitas. Ya, jadi dampak adanya investasi sini menyebabkan kasnya ataupun hartanya ini bertambah dan ekuitas pun atau dalam hal ini modal juga bertambah. Oke ya. Nah, yang kedua di sini ada pendapatan. Nah, pendapatan ya jadi di sini kita lihat pengaruhnya adalah ya berpengaruh terhadap aset kas ataupun piutang dan ekuitas atau modal ini bertambah. Nah, mengapa kita lihat di sini kok ada kas kemudian ada piutang? Nah, ketika pendapatan ini merupakan ya penghasilan oleh suatu perusahaan selama satu periode ya, setelah dalam satu periode tersebut ya, ataupun ketika dia telah menyelesaikan suatu pekerjaan maka dia akan memperoleh pendapatan. Nah, ketika pekerjaan ini sudah selesai, ya, dia menerima uang tunai, maka ini dicatat dia sebagai kas. Nah, tetapi apabila pendapatan ini belum diterima dalam bentuk uang tunai, maka dia akan mencatatnya sebagai piutang. Nah, ya. Jadi perhatikan antara kas dan piutang. Piutang ini adalah tagihan kepada pihak lain. Jadi setelah pekerjaan itu selesai, ya, ketika diterima dalam bentuk uang tunai, maka yang dicatat adalah kas. Namun, ketika yang dia ataupun perusahaan belum menerima uang tunai, maka yang dicatat adalah piutang. Ya, jadi dampak adanya pendapatan ini, harta ataupun aset dalam hal ini kas atau piutang keduanya bertambah dan ekuitas juga bertambah. Yang ketiga adalah beban atau biaya. Nah, beban atau biaya ini mengakibatkan berkurangnya harta ya, kas dan ekuitas ya ataupun modal. Nah, jadi segala pengorbanan ekonomis yang digunakan untuk operasi daripada perusahaan itu namanya tadi adalah biaya. Ya. Tadi adalah biaya tadi. Kemudian komponen yang kelima adalah ambilan pribadi atau FRIBE. Ambilan pribadi atau FRIBE di sini ya adalah pengambilan uang tunai milik perusahaan, tetapi tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Ya, jadi saya ulangi, FRIBE di sini adalah ambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan, tapi tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan ya, atau katakanlah di situ untuk keperluan pribadi. Intinya pengambilan uang untuk keperluan pribadi, pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itulah yang dinamakan dengan ambilan pribadi atau FRIBE. Nah, dampaknya adalah berkurangnya harta ya, berkurangnya harta dan ekuitas. Ya, nah ini jadi keempat komponen ini ya harus kalian kuasai, ataupun nanti akun-akunnya apa saja di situ. Dan ini empat ini adalah merupakan kelompok daripada pengubah modal. Oke, lanjutnya. Nah, ya. Jadi di sini akan saya jelaskan kembali ya bagaimana kita dalam membuat jurnal. Ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana jurnal umum yang akan kita catat ini.
ya. Jadi pada hari ini saya akan membahas LKPD Jurnal Umum yang sudah saya berikan kepada kalian dan sudah kalian kerjakan juga, ya. Itu ada di jurnal ataupun di Google Classroom-nya, ya. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah ya jurnal umumnya, ya. Jadi sudah saya minta pada waktu itu kalian untuk mengerjakannya, ya. Nah, kita lihat di sini, saya coba mau lihat dulu di dalam tugas kalian itu. Coba akan saya lihat apakah kalian membuat ini sudah lengkap atau belum situ. Sebentar saya lihat dulu. Kita lihat dulu untuk Google Classroom-nya, ya. Saya lihat dulu di mana Google Classroom-nya. Google Classroom-nya belum terlihat di sini, ya. Akunnya oke, ya. Di sini, ntar koneksinya lagi bermasalah. Kelihatannya lagi bermasalah, kita lihat, ya. Nanti akan kita lihat apakah di dalam sudah banyak yang mengumpulkan sampai rekaman ini saya buat. Nah, ternyata masih ada masalah. Ya, koneksinya masih bermasalah. Oke, ya, kalau Anda kita lanjutkan saja dulu, nanti kalau nanti bisa dia akan terlihat di sini. Oke, nah, jadi kita akan lihat, ya, di sini adalah soal yang tadi, ya. Soal yang sudah kita jawab tadi, kita lihat tadi di dalam LKPD-nya. Sekarang kita akan bahas yang di sini, ya. Jadi pada tanggal 1, ya, jadi kita persiapkan dahulu untuk jurnal umumnya. Kita sudah siapkan di sini Persada Travel, ya, jurnal umum, kemudian ada periodenya, kemudian di sini ada halamannya, ya. Nah, oke, kita lihat. Yang pertama kita lihat sini ada tanggal 1, Ardan menyetorkan uang tunai, ya, 500.000, perlengkapan 4.200.000, 4.200.000, kemudian peralatan ada 7.500.000 dan modal ada 1.176.500.000 sebagai modal usaha. Bagaimana pencatatannya? Langkah pertama kita buat dahulu di sini adalah, ya. Nah, tanggalnya, ya. Jadi kalau kita lihat tadi tanggalnya adalah tanggal 1. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini bahwa ada menyetorkan uang tunai. Di sini kan berarti ada uang tunai, ya. Uang tunai. Uang tunai berarti sini adalah kas, ya. Kita buat kas, ya. Kemudian, ya, berapa nilainya? 9.500.000. Ini langsung saja, ya, saya buat. Nah, ya, ada 9.500.000. Kemudian perlengkapan 4.200.000. Oh, berarti perlengkapannya bertambah. Oke, kita catat lagi di sini perlengkapannya bertambah. Berikutnya, ya. Berikutnya adalah peralatan 7.500.000. Kita lihat di sini. Ya, 7.500.000. Nah, ya. Kemudian kita lihat kembali sebadan mobil. Ya, di sini ada mobil 176.500.000. Oke, berarti mobil kita catat. Nah, ya.
Kemudian kesemuanya ini adalah merupakan investasi. Ingat, penggunaan investasi ataupun ya akun yang nanti akan digunakan adalah modal. Ya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa total modal sebagai investasi awal di sini ada sebesar 197.700.000. Ya, bagaimana paham kalian ya untuk yang tanggal pertama ya. Jadi kas debit 9.500.000, perlengkapan ya debit 4.200.000, peralatan debit 7.500.000, kendaraan debit 176 juta ya 500.000 ya. Oke. Pada modal 197.700.000. Itu transaksi yang pertama. Oke, next kita lanjutkan pada yang kedua. Ya, kita lihat pada tanggal yang kedua, yaitu masih tanggal 1 tapi ada transaksi lain. Membayar sewa kios untuk masa 1 tahun. Membayar sewa kios untuk masa 1 tahun. Nah, di sini kita lihat ini salah satu nanti ada yang dinamakan dengan akun yang perlu penyesuaian. Nanti di sini ada 2 pencatatan ya. Oke, kita lihat dulu ya pencatatannya ya. Karena tadi kita lihat bahwa pencatatan tanggal 1 di sini adalah pembayaran sewa untuk 1 tahun 4.800.000. Nah, kita coba pertama ini kita catat sebagai harta. Maka ya pencatatannya semacam ini jadi. Sewa dibayar di muka 4.500.000 ya, 4.800.000. Kemudian kita lihat ya. Apa yang satunya? Ya, satunya adalah kita lihat di situ adalah kas. Karena dia pembayaran pada tanggal 1 ya, berarti kasnya berkurang ya sebesar 1.400.000 di sana. Oke ya, berikutnya kita lanjutkan kembali pada soal berikutnya. Tanggal 3 Persada Travel ya. Persada Travel menerima uang tunai sebesar 2.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat bahwa membayar diterima ya. Kalau kita lihat di sini diterima ya, nah diterima uang tunai 2.500.000 ya, berarti kasnya bertambah. Dari mana? Ya, karena adanya penambahan ya, pendapatan. Berarti pendapatan jasa bertambah sebesar 2.500.000. Next, selanjutnya kita lihat pada tanggal 4. Membeli perlengkapan sebesar 1.600.000. Kita lihat ya, membeli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah sebesar 1 juta. Kemudian karena pembeliannya secara tunai, maka dia akan berpengaruh terhadap kas. Kasnya berkurang 1.600.000. Oke. Berikutnya, kita lanjutkan lagi pada tanggal 6, membeli peralatan secara tunai. Ya, tanggal 6 kita lihat, membeli peralatan, berarti bagaimana? Peralatannya bertambah. Ya, karena secara tunai, maka pengurangan terhadap kas. Kas berkurang 700.000. Oke, next. Kita lanjutkan kepada berikutnya.
Ya, kita lanjutkan kepada berikutnya sebentar. Oke. Ya. Berikutnya adalah tanggal berapa ini? Ya, tanggal 8. Membayar beban komisi sebesar 450.000 secara tunai. Membayar beban komisi. Maka jurnalnya adalah beban komisi didebit 450.000 ya. Kemudian karena mengurangkan uang tunai maka kasnya berkurang sebesar 450.000. Berikutnya ada membayar tanggal 9 ya. Tanggal 9 Ardan memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 6 juta. Ardan memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 6 juta. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ya, memperoleh kredit berarti kita memperoleh uang tunai. Perusahaan memperoleh uang tunai sebesar 6 juta ya. Kemudian, ya karena dia merupakan utang, maka utang bank itu bertambah karena meminjamnya di bank. Oke, berikutnya tanggal 12 membeli peralatan 1.800.000 baru dibayar tunai 1 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Ya. Pembeliannya sebagai tunai ya. Kita lihat. Nah, karena ada yang sebagian tunai, bayar sebagian tunai, sisanya kemudian. Sisanya berarti adalah utang, ya. Oke, tanggal 12. Kita berikutnya tanggal 13. Menerima pendapatan sewa ya, menerima pendapatan sewa tanggal 13. Nah, kasnya bertambah di debit sebesar 12 juta. Ya. Berarti pendapatan sewa bertambah. Seberi kredit sebesar 12 juta. Berikutnya tanggal 15. Menerima pendapatan dari pelanggan. Menerima pendapatan dari pelanggan. Ya, kita lihat. Ya, kasnya bertambah. Ya, dan apa yang kreditnya? Pendapatan pun ya bertambah di sebelah debit. Oke, berikutnya soal nomor 15. Ya, menerima pendapatan dari pelanggan. Oke, sudah ya. Oke ya. Oke ya, jadi kita lihat tanggal berikutnya tanggal 16 membayar beban lain-lain 5 juta ya, berarti beban lain-lain bertambah, kemudian kasnya berkurang. Nah, oke. Berikutnya tanggal 17. Perhatikan, menerima pembayaran tunai 1.500.000 atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 2.500.000, sisanya dibayar bulan depan. Ya. Berarti di sini pertama uang tunainya bertambah, artinya berapa yang dia terima sebagai uang tunai. Nah, sisa pendapatannya tadi itu yang dicatat sebagai piutang, sehingga total pendapatannya sebesar 2.500.000. Ya. Berikutnya tanggal 19 menyelesaikan jasa pengantaran barang dari pelanggan sebesar 3.150.000 akan dibayar pada bulan depan. Ya, jadi kita lihat di sini 19 ya, berarti piutang usaha sebesar 3.150.000 ya pada pendapatan ya jasa sebesar 3.150.000. Berikutnya tanggal 20 menerima pendapatan jasa dari pelanggan. Menerima pendapatan jasa dari pelanggan. Berarti kasnya bertambah, kemudian pendapatan jasa juga bertambah. Berikutnya, tanggal 23, menerima pembayaran tunai atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
menerima pembayaran tunai ya atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Maka jurnalnya adalah kasnya bertambah, kemudian ya pendapatan jasa pun bertambah. Berikutnya pada tanggal 24 membayar beban listrik 400.000. Nah ya, beban listrik debit 400.000. Kemudian kasnya dikredit sebesar 400.000. Kemudian tanggal 25 menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Juli. Berarti kita lihat bahwa tanggal 19 Juli ini ya menerima cicilan atas transaksi. Ya, bagaimana pengaruhnya? Kita lihat. Nah, ya berarti kasnya bertambah. Kemudian apa dari mana? Ya piutang. Tadi kan piutangnya jadi berkurang karena piutangnya dilunasin. Oke, berikutnya tanggal 26, Ardan mengambil uang kas sebesar 700.000 untuk keperluan pribadi. Nah, ini tadi saya katakan salah satu unsur pengubah modal tadi. Maka jurnalnya adalah kas atau private-nya bertambah di sebelah debit, kemudian apa? Kasnya berkurang di sebelah kredit. Kemudian tanggal 28 membayar gaji karyawan. Oh, berarti di sini gaji, berarti beban gaji ya bertambah di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit. Terakhir, membayar beban administrasi dan umum sebesar 3.350.000 ya. Berarti kita lihat ya kasnya beban administrasi dan umum ya. Beban administrasi dan umum bertambah di debit sebesar 350.000 dan kas berkurang sebesar 350.000. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa artinya apa? Bahwa sudah selesai daripada penghitungan kita. Nah, di sini kita buat ini secara perhitungan. Jadi kalian lihat nah ya, ini dia sudah merupakan transaksi-transaksinya ya. Ini sudah kita totalkan ya otomatis itu. Ya. Nah, jadi demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dalam penyelesaian pembahasan soal transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ya dapat kalian pelajari kembali ya, dapat kalian ulangi kembali di sini dan dapat kalian koreksi kembali apakah jawaban-jawaban kalian itu sudah sesuai dengan apa pembahasan kita pada hari ini. Ya. Jadi silakan kalian lihat di sini ya. Nah, ya. Nah, kamu lihat nanti dikoreksi kembali ya. Kemudian dicek kembali di mana letak kesalahannya. Ya. Nah, kita lihat dulu sampai saat sini saja masih belum bisa terbuka. Saya lihat oh ya, coba ya kita lihat dulu ya. Yang oh ini tadi kita lihat dulu. Nah, ya kita lihat dulu apa classroom kalian ya. Nah, ini sampai yang saya buat hari ini. Kita lihat dulu. Ya, saya mau cek. Nah, ya, jadi semenjak buat ini saya lihat di sini misalkan ada di IPA 1 sudah berapa orang yang untuk pembuatan ini ya. Nah, ini yang saya tugaskan. Kita lihat berapa yang sudah diserahkan. Nah, berarti baru sekitar 10 orang dari 16. Berarti masih baru mengerjakan sebanyak 16 orang. 10 orang ya. 10 orang di sini sampai saat ini video ini saya buat 10 orang, 16 yang belum. Itu untuk IPA 1. Kemudian IPA 2 IPA 2
Saya cek dulu IPA 2. IPA 2, alhamdulillah di sini ada 17 ya. 17 yang menyerahkan, 11 yang belum. Ya, ini IPA 2, 17 yang menyerahkan, 11 yang belum. Next berikutnya, coba saya lihat IPA 4. IPA 4 saya lihat IPA 4 di sini kita lihat 14 yang menyerahkan, 15 yang belum. Ya, belum menyerahkan. 14 yang menyerahkan, 15 yang belum. Ini kita lihat nama-namanya sudah. Oke. Berikutnya kita lihat yang IPS. Tugas di IPS kita lihat berapa yang sudah ya baru 2 orang. Kelas 12 IPS ini sampai video ini saya buat baru 12 siswa yang menyerahkan. Memang batas waktunya di sini sampai dengan hari Senin ya. Jadi untuk kelas 12 sini ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekian dahulu pertemuan kita pada hari ini. Tadi sudah kita lakukan pembahasan, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada hari ini dapat kalian pahami kembali dan kalian dapat melihat, bandingkan dengan soal yang sudah ataupun jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan. Saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.